kepada Ibu Loisa Diana Raya. Silakan untuk melanjutkan pemaparannya. Terima kasih ke moderator dan para peserta yang hadir pada ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan dari pemaparan dari Bang Jeter tadi. Memang tulisan ilmiah ini bermula dari pengalaman kerja saya selama 10 tahun di Kedutaan Cina Indonesia. Saya sebagai sekretaris administrasi di lokal staff di kedutaan. Sebenarnya perwakilan negara asing yang ada di Indonesia ini ada beberapa dari negara yang memiliki perwakilannya di Indonesia mempunyai dua lingkup besar di dalam hubungan kerjasama Indonesia dengan negaranya. Salah satunya Cina. Cina ini mempunyai hubungan bilateral, lalu juga mempunyai hubungan dengan ASEAN. Jadi saya ada di kantor Mission of China to Republic of China to ASEAN. Nah, pengalaman kerja saya selama 10 tahun di Cina ASEAN ini memang seiring dengan berjalannya waktu ada beberapa peraturan-peraturan yang berubah-ubah, apalagi ketika pandemi COVID kemarin yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Tulisan ini benar kata Bang Jeter, agak lama saya proses menjadi tulisan ilmiah saya, kemudian dibantu oleh Bang Jeter dan beberapa rekan-rekan saya di magister maupun teman-teman alumni. Agak sulit diangkat menjadi tulisan ilmiah karena pada saat itu belum adanya sinkronisasi peraturan dan penerapannya pada perwakilan negara asing. Jadi dengan kemampuan dari teman-teman, khususnya Bang Jeter yang membantu saya menggali tulisan ini, akhirnya dapat selesai menjadi tulisan ilmiah saya, kemudian kita konversikan menjadi buku. Dan alhamdulillah puji Tuhan sudah terbit dengan penerbit Pen Persada. Adapun mengenai isi dari tulisan ini, itu tentang diplomat scoot dan personal effect yang sebenarnya sebelum pandemi itu hanya satu pengertian, yaitu diplomatic goods. Dikategorikan apakah itu dia barang pribadi maupun barang dari kantor perwakilan itu sendiri. Nah, kemudian setelah pandemi terjadi, akhirnya diplomatic goods ini harus dipisahkan pengertiannya, satu diplomatic goods dan satu personal effect. Apa itu diplomatic goods? Diplomatic goods itu sebenarnya barang-barang yang digunakan oleh kantor perwakilan negara asing. Apakah itu alat tulis kantor, ataukah itu properti, ataukah itu kendaraan bermotor yang sengaja dikirim dari negara pengirim dan masuk ke Indonesia. Nah, itu akhirnya sekarang dikategorikan sebagai diplomatic goods. Jadi pengirimannya dari negara luar, kemudian masuk ke Indonesia, dia untuk digunakan sebagai barang kantor perwakilan negara asing. Lalu apa itu personal effect? Kalau personal effect itu sebenarnya lebih ke barang pindahan pribadi si diplomatnya. Jadi mungkin ada diplomat-diplomat yang memang sedang bertugas sebelum ke Indonesia memiliki barang-barang pribadi pindahan, baik itu yang sengaja dikirim dari negara asal, negara Cina, ataupun negara tempat dia bertugas sebelum ke Indonesia, sebelum ditempatkan di Indonesia. Nah, itu adalah disebut personal effect. Kemudian apa yang menjadi landasan hukum dari dua pengertian ini? Itu ada di Konvensi Wena tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, lalu Peraturan Menteri Keuangan nomor 149 PMK 04 2015 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang untuk diplomatic goods maupun personal effect. Lalu hubungan timbal balik atau biasa kita sebut dengan asas resiprositas. Dan ini merupakan
penerapan sebenarnya asas resiprositas ini ketika Indonesia memberlakukan hukumnya untuk perwakilan negara asing, dan negara tersebut juga akan memperlakukan hal yang sama di negara asal. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana sih penerapan ekspor impor itu untuk barang diplomat? Jadi mekanismenya itu kalau untuk barang diplomat atau kita biasa sebut diplomatic goods, anggaplah dia tuh dikirim dari negara asal itu Cina. Nah, dari sana dia wajib menyebutkan pengirimannya adalah perwakilan negaranya yang ada di Indonesia sebagai nama kantor, alamat kantor yang dengan lengkap diisi berupa invoice packing list, kemudian harga barang yang tertera di dalam pengiriman itu wajib harus disertakan. Nah, kemudian kalau sudah mengirimkan data-data, kita juga bisa proses untuk ke Kementerian Luar Negeri. Biasanya kita sebut dengan PP8. PP8 ini sebenarnya seperti rekomendasi bahwa barang ini bebas bea masuk. Nah, setelah Kementerian Luar Negeri mengeluarkan surat rekomendasinya, kita bisa submit kembali ke INSW. INSW itu Indonesian Single Window. Jadi berupa sinkronisasi dan terintegrasinya antara Kementerian Luar Negeri, Bea Cukai, dan Kementerian Keuangan bahwa barang yang akan diimpor atau barang yang akan diekspor ini telah diperiksa oleh Kementerian Luar Negeri, benar bahwa layak untuk diimpor ataupun layak untuk diekspor. Nah, kemudian setelah semua proses dari Kementerian Luar Negeri, kemudian INSW ini sudah dipastikan dan terverifikasi lolos dari semua proses, baru kita bisa proses kembali ke Bea Cukai untuk mengeluarkan barang. Nah, barang ini akan dikirimkan, biasanya kita pakai kurirnya itu, pihak ketiganya itu DHL atau FedEx. Nah, setelah dari Bea Cukai sudah konfirmasi bahwa barang sudah bisa lolos verifikasi, pihak ketiga sebagai pihak pengiriman itu akan mengirimkan ke alamat kita. Nah, namun bedanya dengan personal effect, si pengirim yang dari negara asal itu tidak serta-merta menyertakan alamatnya itu sebagai alamat kantor, tapi wajib menyebutkan siapa nama pengirim, siapa nama penerima yang ada di Indonesia. Makanya ini yang ada suka ada kendala dan miskomunikasi antara kita lokal staff yang bertugas sebagai operator di perwakilan negara asing dengan pihak ketiga yang kita gunakan untuk menerima barang, atau gudangnya kita pakai untuk menerima barang kita lalu mengirimkan ke alamat kita. Sebelum pandemi, sebenarnya personal effect ini cukup dituliskan nama perwakilan negara asingnya, barang itu akan diterima sebagai personal effect. Namun pada saat pandemi itu dipisah karena mungkin ada ketika itu, kalau saya tidak salah, ketika ada donasi dari luar untuk Indonesia berupa masker atau alat-alat yang membantu segera pemulihannya negara kita ketika itu. Jadi untuk memisahkan bahwa ini adalah barang pribadi, karena memang tidak mengurangi kegiatan perwakilan negara asing bahwa dia ada pergantian diplomat, kemudian ada mengirimkan diplomat, memulangkan diplomat, mengirimkan barang-barang. Nah, itu tidak akan mengganggu ketika dia dipisahkan dari donasi-donasi yang masuk. Nah, kemudian personal effect ini bedanya dengan diplomatic goods, karena dia berupa barang pindahan pribadi, harus mencantumkan nama si penerima di Indonesia. Ini yang menjadi kendala. Kenapa harus mencantumkan nama pribadi?
Nah, setelah kami konfirmasi ke Bea Cukai, ke Kementerian Luar Negeri, itu untuk tidak menyalahgunakan barang-barang pribadinya, tidak untuk diperjualbelikan lah khususnya, karena memang waktu itu ada rumor bahwa masker itu disalahgunakan, diperjualbelikan, sementara itu adalah dana bantuan, donasi bantuan. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, akhirnya personal efek itu wajib mencantumkan nama penerimanya itu, yaitu si diplomat. Nah, masalahnya si diplomat kan belum tiba di Indonesia. Nah, bagaimana kita tahu bahwa diplomat itu tiba di Indonesia? Kadang-kadang juga di perwakilan negara asing itu ada sebentar. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman antara diplomatic goods dan personal effect, akhirnya kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, kemudian Bea Cukai. Bagaimana caranya agar personal effect ini tidak terlambat sampainya, tidak memiliki biaya yang dikeluarkan, padahal kita punya fasilitas berupa surat rekomendasi bebas bea masuk. Nah, kemudian yang menjadi kendala lagi pada saat pandemi itu memang kita waktu itu work from home ya, dan kita bekerjanya itu cukup lewat telepon, tidak physical touch gitu. Akhirnya kita hanya berkomunikasi lewat telepon yang memang kita sadari minim koordinasi. Nah, akhirnya kami ada beberapa operator dari lokal staff berupa sekretaris di perwakilan negara asing yang akhirnya kami berdiskusi gimana ya caranya supaya miskomunikasi ini, kita ngerasa kita diperlambat pekerjaannya, kita ngerasa ini kayaknya ada hal-hal yang kita belum lengkapi kah, sementara semua urut-urutan teknis itu sudah kita lakukan, itu kenapa barangnya masih belum keluar gitu. Akhirnya saya dan beberapa teman yang ada di perwakilan negara asing, khususnya di kantor tempat saya bekerja ketika itu, kita mengambil sesederhana mungkin agar diplomat itu nyaman. Kami diperlakukan baik di negara Indonesia oleh lokal staffnya. Kami diperlakukan baik ketika kami punya pengalaman menerima barang pindahan kami. Kan kami bertugas di sini. Nah, kami ingin menciptakan suasana-suasana seperti itu di kantor. Nah, dalam rapat rutin di kantor ketika itu, kami berdiskusi bagaimana kalau sebelum barangnya tiba di Indonesia, kita pastikan semua berkas si diplomat itu sudah beres di Indonesia, yaitu berupa izin tinggal, kemudian ID card, kemudian proses yang kita lewati melalui INSW, itu semuanya siap. Nah, setelah itu selesai dan lengkap, semua surat rekomendasi sudah kita terima, kita baru koordinasi dengan biasanya itu leader kita yang ada di kantor untuk menghubungi si diplomat. Oke, silakan barangnya dikirim. Nah, biasanya itu si pihak ketiga di sana itu yang pengirim barangnya itu DHL itu akan menghubungi kami lewat email bahwa barang sudah siap untuk dikirim. Jadi tidak akan memakan banyak waktu, banyak hari, sehingga ada biaya penumpukan barang di gudang pihak ketiga. Nah, hanya hal-hal yang seperti ini itu tidak mudah kita lakukan. Terkadang begitu si diplomatnya tiba di Indonesia, kita harus minta dulu paspornya, kemudian paspornya harus kita pastikan dia masih simpan boarding pasnya. Nah, itu sudah sedemikian rapihnya kita sampaikan ke beliau,
calon diplomat yang akan bekerja di Indonesia, agar tidak melewatkan atau membuang barang-barang yang berupa pelengkapan berkas-berkas untuk barang pindahannya. Hanya prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Sudah kita susun rapi, kadang juga kita sudah hubungi lewat media komunikasi kita bahwa yang diperlukan adalah berkas-berkas seperti ini. Namun ketika tiba di Indonesia, dipastikan dia harus memeriksa lagi email, handphonenya itu tidak sesuai. Jadi ada banyak kendala ketika itu. Yang agak lama di dalam penulisan ilmiah saya ketika itu, setelah berdiskusi dengan Bang Jeter, saya tidak bisa menanyakan langsung Bang kepada diplomatnya, karena kita tidak bisa berkomunikasi tatap muka. Gimana ya caranya supaya mereka itu bersedia gitu loh, apa ya kendalanya gitu. Nah, memang pandemi ketika itu membuat gerakan dalam tulisan ini iramanya agak lambat gitu, sehingga membuat tulisan agak tersendat-sendat lah. Cuma ya Bang Jeter dan teman-teman saya benar-benar membantu saya untuk bagaimana tetap mampu berkomunikasi dengan para diplomat sembari menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai sekretaris ketika itu. Kemudian setelah barang sudah siap dikirim, kita diinformasikan, ada lagi satu kendala, ternyata kena red line. Ada setelah di X-ray, ada barang di dalamnya yang kita tidak tahu karena tidak boleh dibuka. Uniknya dari barang diplomat itu, karena dia punya kekebalan diplomatik, box itu tidak boleh dibuka. Mereka boleh X-ray tapi tidak boleh dibuka. Nah, di situ tuh nanti si pihak ketiga akan menghubungi kita. Ibu, Bapak, di dalam box 1 kah atau di dalam box 2 kah, ini terdapat barang yang seharusnya tidak boleh dikirim. Mungkin dia berupa cairan yang kita anggap atau biji kopi gitu ya. Dia tuh ada batasannya, Nah, ini yang kembali menjadi kendala kami sebagai operator di perwakilan negara asing. Ada batasan-batasan dari nilai barang yang harus dikirimkan itu tidak boleh masuk ke Indonesia. Nah, kemudian hal itulah yang dapat kita komunikasikan dengan pihak Bea Cukai ketika itu, bagaimana supaya kotak ini, box ini, barang pindahan ini tidak dibuka, namun kami akan lengkapi semua berkas-berkas yang mungkin memang diperlukan. Khawatirnya kan Bea Cukai itu berpikir bahwa barang ini akan diperjualbelikan di Indonesia, sementara kan itu ilegal jadinya. Nah, akhirnya kami pasti harus berkoordinasi dengan leader kami atau kepala kantor kami untuk menyampaikan ke duta besar, sekiranya duta besar dapat mengeluarkan notanya yang menjamin bahwa barang ini tidak diperjualbelikan. Itulah salah satu jalan terakhir ketika kami menemukan kendala apabila ada red line. Kalau red line-nya itu berupa di dalam ini ada barang yang kategorinya berlebih. Nah, khawatir ini jadi diperjualbelikan, apakah benar barang ini barang pribadi? Kan akan jadi pertanyaan nih dari si Bea Cukainya. Kita akan minta si diplomat kalau masih punya struk belanjanya atau yang menerangkan bahwa barang itu bukan barang untuk diperjualbelikan, nanti akan kami lampirkan. Biasanya kami akan ada additional berkas yang mungkin kadang-kadang nggak masuk di akal kita, masa iya sih barang yang sudah dipakai masih disimpan struk belanjanya gitu, tapi faktanya memang seperti itu. Kadang kita lampirkan kalau masih simpan struk belanjanya, kita akan lampirkan bahwa ini adalah barang pribadi. Nah, tapi memang yang jalan terakhirnya itu adalah kita meminta agar duta besar mengeluarkan nota suratnya berupa jaminan bahwa barang-barang personal effect ini bukan barang untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian yang menjadi bedanya dari personal effect dan diplomatic goods, kalau si diplomatic goods itu pasti dikirimkannya ke alamat kantor.
Namun kalau si personal effect langsung ke tempat tinggalnya di apartemennya, itu langsung kami buatkan di dalam resi pengirimannya, dan mereka wajib mengirimkan alamat tempat tinggalnya, karena itu nanti akan di cross check ke Kementerian Luar Negeri apakah benar si diplomat ini memang bertempat tinggal di sana gitu. Nah, kan semua diplomat-diplomat yang ada di Indonesia itu terdaftar dengan domisilinya di Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang menjadi perbedaan antara aturan bea cukai dan imigrasi. Kalau bea cukai itu ya khusus untuk mengatur keluar masuknya barang, termasuk pembebasan fiskal, dokumen invoice atau clearance gitu ya. Nah, kalau si imigrasi aturannya itu kan memang khusus keluar masuknya si diplomatnya, berupa izin tinggal atau status izin tinggal dan bersama keluarganya. Nah, kemudian di dalam buku ini juga kami mencari data tentang sebenarnya kendala ekspor impor itu apa ya untuk barang diplomat maupun barang personal diplomat gitu. Sampai saat ini saya masih berkomunikasi dengan rekan-rekan saya yang ada di perwakilan negara asing. Itu sebenarnya kurang sinkron, tidak sinkron antara bea cukai dan imigrasi maupun Kementerian Luar Negeri. Saat Kementerian Luar Negeri mengeluarkan rekomendasinya untuk kita proses ke INSW, nah mungkin di situ kendalanya itu ada nilai-nilai atau kode-kode yang misalnya kayak baju gitu. Ternyata baju itu punya kode lagi. Apakah itu baju bekas pakai atau baju yang bahannya sutra atau apa gitu, itu ada jenis-jenisnya. Nah, itu kita sebut dengan HS code. HS code itu agak sensitif untuk kita bunyikan di dalam permohonan kita bahwa personal effect itu pakai HS code ini. Karena kadang-kadang nanti di si bea cukai itu menganggap ini HS code-nya tidak sama. Nah, itu harus kita ulang lagi prosesnya. Nah, bedanya dengan diplomatic goods, kalau diplomatic goods itu dipastikan adalah barang-barang baru. Kalau barang-barang baru itu wajib dengan invoice packing list yang real ya. Yang real memang dia semua barangnya itu dipakai untuk kantor, kemudian invoice packing list-nya itu menyebutkan nilai si barang yang akan dikirim untuk digunakan oleh kantor. Nah, kemudian di dalam pekerjaan secara teknis untuk membantu diplomat dan perwakilan negara asing mengeluarkan barang-barangnya itu, kami kadang-kadang sebagai operator yang mengerjakan berkas maupun langsung ke lapangan itu memang kurang koordinasi dengan pihak-pihak yang mungkin antara lembaga-lembaga pemerintahan kita tuh sudah menerapkan aturan baru, tapi kami belum menerima informasinya. Hanya mungkin disampaikan ke beberapa saja yang kebetulan sedang mengurus, tapi kami yang baru mau mengurus belum menerima informasinya. Hal-hal seperti itulah yang kurang cepat ditanggapi saat itu. Lalu ada tumpang tindih antara aturan-aturan seperti yang tadi HS Code itu. Saat Kementerian Luar Negeri membantu kami, HS Code yang digunakan misalnya HS Code baju, kemudian ternyata si bea cukai memahami bahwa ini adalah sutra gitu. Nah, seperti itulah yang membuat kendala dari lambatnya keluar masuk barang Indonesia, barang diplomat ini. Kemudian yang menjadi akibat dari kendala aturan ini akhirnya barang-barang tertahan atau bahkan mungkin pengalaman saya sih belum pernah ditolak ya, tapi ditahan ya. Ditahan terus akibatnya terjadi penumpukan di gudang si pihak ketiga. Nah, pada satu waktu itu saya pernah mengurus personal effect minister konselor kami. Nah, itu dia harus menghadiri G20 ketika itu. Nah, sementara barang pribadinya belum tiba di Indonesia. Bagaimana dia bisa menggunakan mungkin yang dia bawa hand carry ketika itu dia tiba di Indonesia tidak banyak, dan yang penting justru ada di box personal effect itu.
Nah, ini yang menjadi kendala kami ketika itu. Akibat banyaknya yang perlu disesuaikan dalam kendala itu, kami mengeluarkan biaya karena ada penumpukan barang. Ternyata pihak ketiga tidak menjamin lamanya barang keluar itu menjadi barang yang gratis. Tetap kami membayar. Waktu itu dengan nominal kurang lebih 17 juta untuk biaya gudang, sewa gudang. Ketika kami konfirmasikan, eh, kenapa ada biaya gitu? Ya, karena ini perlu dikonfirmasi lagi ke bea cukai, ada barang-barang yang tidak sesuai. Akhirnya kami harus dengan menahan ya memunculkan biaya untuk penumpukan barang. Nah, inilah yang menjadi kerugian bagi perwakilan negara asing karena selain ada biaya logistik, kemudian gangguan operasional ya ketika itu ada kegiatan-kegiatan yang harusnya menggunakan barang-barang yang ada di personal effect jadi kendala pengiriman, kemudian jadi kalau saya menilai ketika itu diplomat agak kecewa ya. Wah, ini Indonesia kenapa jadi lambat untuk mengerjakan berkas-berkas ini? Padahal sudah ada terintegrasinya dalam INSW, kenapa masih ada kendala-kendala? Nah, khawatir menjadi reputasi negara kita buruk ya di mata perwakilan negara asing. Nah, kemudian akhirnya di dalam tulisan ilmiah saya itu saya menyarankan agar koordinasi antara beberapa kementerian saat itu semakin ditingkatkan dan waktu itu ketika saya ketemu langsung dengan pimpinan operasional di pihak ketiga kami di Soekarno-Hatta, saya meminta Bapak kalau bisa kita ada seperti audiensi lah atau paling tidak ada bimbingan teknis supaya tidak ada miskomunikasi lagi antara kami lokal staff sebagai operator teknis di dalam pengurusan barang-barang ini dan diplomat juga merasa bahwa barang-barangnya memang diproses dengan sesuai yang dijalankan. Nah, alhamdulillah puji Tuhan ketika itu memang langsung disambut baik oleh pihak ketiga DHL ketika itu mereka langsung mengirimkan surat ke Bea Cukai agar dilakukan pertemuan Zoom ketika itu tentang kayak seperti sosialisasi lah bahwa ada peraturan baru yang memang harus seperti ini teknisnya. Nah, waktu itu kita cukup antusias kenapa ada perbedaan. Ternyata memang pandemi yang terjadi di negara kita dan di dunia itulah yang membuat banyaknya perkembangan-perkembangan yang terjadi sehingga ada pelajaran-pelajaran dari koordinasi, kemudian bagaimana pemberkasan, bagaimana sistem itu kita gunakan, karena banyak juga dari kita-kita yang kesulitan menggunakan sistem integrasi itu, sistem INSW itu, terutama khususnya di dalam menempatkan HS code dalam barang-barang yang dikirimkan oleh si diplomat ke Indonesia. Nah, masukan itu sudah diterapkan dan saya juga perhatikan dari teman-teman yang saat ini masih bekerja di perwakilan negara asing semakin baik komunikasinya antara lembaga-lembaga ini dan dengan lokal staff yang ada di perwakilan negara asing. Dan saya rasa juga Kementerian Luar Negeri sudah membuat panduan teknis. Biasanya sih memang Kementerian Luar Negeri itu sudah ada sistemnya. Kita pakai akun yang digunakan oleh masing-masing perwakilan negara asing, ada username dan passwordnya yang sudah diberikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, di situ biasanya ada buku panduannya, baik pengurusan barang diplomat, izin tinggal, ID card, ataupun kartu kendali, yaitu bebas pajaknya si para diplomat yang didapat selama bertugas di Indonesia. Nah, itulah hal-hal yang penting dalam tulisan saya dan Bang Jeter kali ini, kenapa tentang barang diplomatik ini sangat menarik untuk kami angkat menjadi buku. Banyak hal yang berkembang sampai saat ini. Banyak yang berubah, banyak yang perlu penerapan baru, perlu penyesuaian, sehingga para operator sekretaris yang ada di perwakilan negara asing
selalu berdiskusi masukan-masukan, dan alhamdulillah puji Tuhannya Kementerian Negara kita, Kementerian Luar Negeri, Bea Cukai maupun Kementerian Keuangan itu sangat kooperatif ketika kami menanyakan langsung, dan mereka juga tidak segan-segan untuk silakan hubungi kami apabila ada kendala di dalam menggunakan akunnya masing-masing. Begitu Mbak Moderator dan para peserta yang bergabung di dalam meeting Zoom kali ini. Semoga dalam tulisan kami, seperti tadi kata Bang Jeter, ada revisi yang perlu kami diskusikan untuk kedepannya lebih baik, setidaknya membantu para teman-teman yang ingin mengetahui seperti apa kegiatan-kegiatan di dalam perwakilan negara asing. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.